Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وقال أيضا إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah hujan yang terus menerus, semoga hujan yang bermanfaat. Allahumma shayyidan nafi'an. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada kedua terbaik kita, guru terbaik kita, kiai terbaik kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada segenap ahli baitnya, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk istiqomah mengikuti tata cara beragamanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Dan semoga Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya melalui sarana kitab yang berjudul Ar-Rafiq Al-Makhtum, yaitu kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Shofiyur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullah ta'ala. Semoga Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya kepada kita, sehingga kita bisa menjadikan sebagai bekal untuk menghadapnya. Berikutnya masih melanjutkan ayat-ayat penanda akan adanya perang berdarah. Qala al-muallifu Syekh Dr. Shofiyur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullah ta'ala, wa ayatul amri bil qitali tadullu bifahwaha ala qarbil iraqi ad-dami wa anna an-nasra wal ghalbata fihi lil muslimina nihaiyan. Inti dari ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya berisi perintah untuk berperang, menunjukkan akan dekatnya pertempuran berdarah. Awalnya kan brigadir-brigadir kecil, peperangan-peperangan kecil, kadang-kadang tidak terjadi peperangan. Terus ayat demi ayat turun. Ini menunjukkan adanya pertarungan berdarah. Akan tetapi an-nasra, pertolongan,
wal ghalbata, dan kemenangan, fihi, di dalam pertempuran berdarah tersebut, lil muslimina nihaiyan, pada akhirnya akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Walakin taraka kulla zalika masturan hatta ya'tiya kullu rajulin bima fihi minat tahammasi fi sabilillah. Akan tetapi walaupun ayat-ayat yang turun yang di dalamnya perintah berperang, tetapi Allah tidak secara langsung menyampaikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, hanya sekedar tanda-tanda saja. Kepastiannya masih dirahasiakan, karena ini termasuk perkara yang gaib. Ya. Dan ini adalah ujian bagi kaum muslimin. Jadi pertempuran berdarah tersebut masih dirahasiakan, sampai kemudian setiap orang dari kalangan laki-laki dewasa yang sudah cukup umur memiliki semangat jihad berperang di jalan Allah. Kalau sudah tuntutan fardu ain, semua laki-laki, kecuali hanya beberapa orang saja yang disuruh tetap untuk belajar ilmu agama, itu diperintahkan untuk ikut berperang. Wa fi hadhil ayyami fi Sya'ban sanata as-saniyah hijriyah Februari Sittu mi'atin wa arba'atin wa ishrin, amara Allah Ta'ala bitahwilil kiblati min baitil maqdisi ilal masjidil harami, wa afada dzalika anna du'afa'a wal munafiqina minal yahud alladzina kanu qad dakhalu fi sufufil muslimin li itharatil balbalati in kasafu 'anil muslimina wa raja'u ila ma kanu 'alaihi wa hakada tatahharat sufuful muslimina an kasiri min ahlil ghadri wal khiyanati. Wala'ala fi tahwil kiblat isyarati latifatin ila bidayati daurin jadidin la yantahi illa ba'da ihtilalil muslimin hadil kiblat. Aw laisa minal ajabi an takuna kiblatu qaumin biyadi a'daihim wa in kanat bi aidihim fi'lan fala budda min takhlisiha yawman ma in kanu 'alal haqq. Di hari-hari yang seperti ini, bertepatan di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah, bersamaan dengan bulan Februari tahun 624 Masehi, Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar kiblat salat dialihkan dari Baitul Maqdis yang ada di Palestina ke arah Mekah, ke Masjidil Haram. Perubahan ini menginformasikan bahwa kaum yang lemah imannya dan orang-orang munafik dari bangsa Yahudi yang telah menyusup
ke dalam barisan kaum muslimin yang sudah menimbulkan kekacauan, dan kemudian telah diketahui penyusupan mereka dengan perubahan arah kiblat ini. Orang-orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, orang-orang yang di dalam hatinya itu lemah keimanannya, mereka kembali lagi ke masa lalu mereka. Gak mau Pak, gak mau sholat menghadap Ka'bah, mempertahankan sholat menghadap Baitul Maqdis. Jadi seakan-akan difilter mana yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mana yang membangkang. Jadi ternyata tidak semuanya sami'na wa ta'na ketika terjadi perubahan arah kiblat. Tersaringlah, terbedakanlah orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, nggak mau menghadap Ka'bah. Apalagi bangsa Yahudi, tetap sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Dengan demikian barisan kaum muslimin akhirnya menjadi bersih dari kebanyakan orang-orang yang licik, yang suka berkhianat dari kalangan Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka hasad, dengki kepada Nabi Muhammad karena dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Israel. Perubahan kiblat saja mereka nggak mau. Ya. Beralihnya arah kiblat sholat sebagai isyarat yang halus bahwasanya akan ada permulaan era baru yang tidak akan berakhir kecuali setelah kaum muslimin secara mutlak menguasai kiblat ini. Ya. Padahal pada waktu itu kaum muslimin masih berpusat di kota Madinah. Ini menjadi isyarat, oh kalau begitu Mekah akan dikuasai kembali. Selama Mekah masih dikuasai orang-orang musyrik, arah kiblatnya ke Baitul Maqdis. Ya. Dan aneh kedengarannya kalau kiblat suatu kaum itu berada di tangan musuh, sesuatu yang tidak lazim. Arah sholat ke Mekah, tapi Mekah dikuasai oleh orang-orang musyrik, ini tidak lazim. Maka suatu hari nanti kelak Mekah itu pasti akan direbut kembali, karena memang kaum muslimin berada di atas al-haq. Wa bihadhil awamiri wal isyarati zada nasyatul muslimin washtadda suquhum ilal jihadi fi sabilillah wa liqa'il aduwi fi ma'rakati fasilatil li'i'la'i kalimatillah. Dengan adanya perintah-perintah di dalam ayat dan isyarat-isyarat ini, kaum muslimin bertambah semangatnya, semakin rindu dengan Mekah. Kapan ya kira-kira Mekah kita kuasai kembali? Kira-kira begitu. Orang-orang muhajirin yang asli penduduk Mekah sangat merindukan kota Mekah. Mereka ingin sekali ikut berjihad di jalan Allah, bertempur melawan musuh-musuh Allah dan Rasulnya di medan peperangan, yaitu pada perang Badar. Ghazwatu Badril Kubra, perang Badar Kubra, awalu ma'rakati min ma'arikil islamil fasilati, pertempuran Islam pertama, pertempuran besar, pertempuran berdarah yang sangat menentukan arah kaum muslimin. Kemudian penulis
Saya Dr. Safiur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan sababul ghazwati, sebab-sebab terjadinya perang Badar Kubra. Sabaqa fi dzikri ghazwati al-Usyairah anna ayran li Quraisyin aqlatat minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi dhihabiha min Makkah, sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan terdahulu tentang pertempuran yang disebut pertempuran Dzul Usyairah, bahwa kafilah kafir Quraisy, kafilah musyrikin Quraisy yang berhasil lolos dari sergapan Nabi ketika mereka pergi keluar dari Mekah ila Syam, menuju Sam, menuju Suriah. Falamma qaruba ruju'uha minasyami ila Makkah ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Talhata ibna Ubaidillah, yaitu ketika menuju kawasan Sam dan ketika telah dekat waktu kepulangan orang-orang kafir Quraisy dari Syam, dari Suriah menuju Mekah, Rasulullah SAW mengirim Talha bin Ubaidillah wa Sa'idah ibn Zaidin dan sahabat yang lainnya Sa'ad bin Zaid radhiyallahu anhuma ila Simali liyaquma biktisafi khabariha wa wasala ila al-khawra wa makatha hatta marra biha, yaitu mengirim Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Zaid radhiyallahu anhuma ke arah utara. Tujuannya adalah untuk mengawasi perkembangan kafilah kafir Quraisy yang kembali dari Syam menuju Mekah. Keduanya, Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Zaid, sampai di suatu tempat yang disebut Hawra, tinggal di sana sampai kemudian kafilah kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan fa asra'a ilal madinati wa akhbara Rasulullah al-khabar. Abu Sufyan melintasi, ya Abu Sufyan ini awalnya kafir, ya, awalnya musyrik, melintasi tempat mereka berdua, lalu keduanya langsung dengan cepat kembali ke Madinah dan menyampaikan kepada Rasulullah SAW tentang keberadaan kafilah kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Wa kana al-airu tahmilu tharawati ta'ilatin li kabari ahli Makkah wa ru'usaiha allafa ba'irin waqaratun bi amwal. Kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang masih kafir membawa harta yang cukup banyak milik penduduk Mekah, yaitu 1000 ekor unta. Udah berapa triliun itu, ya? 1000 ekor unta dengan muatan la takilu an khamsina alfi dinar zahabi walam yakun ma'aha minal harsi illa nahwa arba'ina rajulan.
1000 ekor unta, banyak sekali ya, dengan muatan harta 50.000 dinar emas. Wah, saya nggak tahu ini kalau dikalkulasikan ke dalam rupiah sekarang berapa. Dan dikawal oleh 40 orang laki-laki. Jadi mereka mungkin habis dapat untung banyak gitu ya, berbisnis sampai ke Suriah. Pulangnya membawa 1000 ekor unta dan 50.000 uang dinar emas. Dikawal 40 laki-laki kafir Quraisy. Innaha fursatun dahibatun lil muslimina liyusayyibu ahla Makkata bidorbati iktisadiyatin qasimatin. Ini merupakan kesempatan emas bagi kaum muslimin untuk memberikan pukulan telak ya kepada perekonomian penduduk Mekah. Ya, mereka adalah kafir harbi. Dulu mereka juga merampas harta kaum muslimin ketika orang-orang muhajirin pindah dari Mekah ke Madinah. Wajar saja kalau mereka lewat, ya diambil lah untuk balas ya. Karena mereka kafir harbi. Dalam waktu yang dalam tempo yang sangat jauh saja, orang-orang kafir Quraisy Mekah itu berniat untuk menghabisi kaum muslimin di Madinah. Jadi ya wajar saja ketika mereka melintas ya dicegat ya. Dan perintah untuk berperang sudah ada. Lidzalika a'lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qailan hadhihi 'airu Quraisy fiha amwaluhum fakhruju. Oleh karena itu Rasulullah menyampaikan pengumuman kepada kaum muslimin, ini ada kafilah Quraisy yang membawa harta benda mereka yang berharga. Keluarlah kalian, gitu ya. Kita tidak melawan saja, mereka pasti menyerang. Gitu. Ilaiha la'alallahu yang falkimuha. Keluarlah menyongsong. Semoga Allah menjadikan harta tersebut milik kalian, menjadi harta ghanimah kalian, rampasan kalian. Walam ya'jin ala ahadin bil khuruji bal tarkil amri lirragbatil mutlaqi lima annahu lam yakun yatawaqqa'u inda. Di dalam hal ini Rasulullah tidak memberikan perintah tegas kepada siapapun untuk ikut berperang atau tidak. Nah, ini berarti fardu kifayah, belum fardu ain. Siapa yang mau ikut perang silakan. Akan tetapi Rasulullah menyerahkan, memberikan pilihan kepada siapa saja yang punya keinginan. Karena beliau sendiri tidak menyangka kemudian akan terjadinya benturan. Hadal intida bi annahu sayastadimu bil jaisi Makkah badlal airi. Hadal istidamu al anifu fi Badrin. Terjadi benturan dengan tentara Mekah sebagai ganti benturan dengan kafilah, yaitu bentrokan sengit dalam perang Badar. Tadinya diperkirakan hanya dengan kafilah saja, dengan 40 orang laki-laki saja. Ternyata malah tentara orang-orang kafir Quraisy Mekah keluar juga. Terjadilah perang Badar Kubra. Walidzalika takhallafa katsirun minas sahabati fil madinati wa hum yahsabuna anna madha Rasulullah fi hadzal wajhi. Oleh karena itu banyak pula di antara para sahabat yang tetap tinggal di Madinah
artinya tidak ikut berperang karena menyangka kepergian Rasulullah hanya sekedar untuk mencegah kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan, 40 orang laki-laki mereka dengan 1000 unta dan 50.000 uang dinar emas. Lan ya'dua ma alafuhu fi syaraya wal ghazwati al-madiyati walidzalika lam yunkir ala ahadin takhallafahu fi hadhil ghorwati. Ya, tidak ubahnya seperti apa yang biasa mereka alami pada pertempuran terdahulu. Paling cuma melawan kafilah saja 40 orang. Kita nggak usah terlalu mengerahkan seluruh kekuatan, kira-kira begitu. Ya. Dan Rasulullah tidak mengingkari siapapun yang tidak ikut, artinya itu fardu kifayah saja, tidak sampai fardu ain. Kekuatan tentara Islam yang dikomandoi langsung oleh Rasulullah bersiap-siap keluar dari kota Madinah itu sebanyak 313. Riwayat yang lain menyebutkan 314. Ada juga yang menyebutkan 317 laki-laki. Yaitu perinciannya 82 orang sahabat muhajirin, ada yang menyebutkan 83. Riwayat yang lain menyebutkan 86. Kemudian 61 laki-laki dari suku Aus dan 170 dari suku Khazraj. Kaum muslimin tidak menggalak kekuatan besar ketika mereka berangkat untuk mencegah kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan, 40 orang laki-laki dari kalangan orang-orang kafir. Dan para sahabat tidak mengambil persiapan yang matang karena cuma yang dihadapi cuma kafilah. Mereka tidak memiliki selain 1 atau 2 kuda. 1 kuda itu ditunggangi oleh Jubair bin Awam radhiyallahu anhu. Satunya lagi ditunggangi oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi. Jadi mereka punya 70 unta. Para sahabat bergantian 1 unta untuk 2 orang sahabat. Bahkan Rasulullah SAW bergantian 3 orang. Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, Marsad bin Ali Marsad Al-Ghanawi. 1 unta bergantian 3 orang. Ya Rasulullah walaupun beliau sebagai pimpinan negara ketika berperang beliau tidak diistimewakan. Tetap sama saja seperti para tentara yang lainnya, bergantian naik unta, sama-sama lelahnya, sama-sama capeknya. Ya. Jadi berat dan ringan ditanggung bersama. Kan beda kalau di kerajaan-kerajaan lainnya, seorang presiden, seorang raja itu pasti kendaraannya pun istimewa kan, gajah misalnya. Atau kalau kuda yang kuda pilihan, tentaranya jalan kaki, rajanya di atas kuda. Rasulullah tidak. Ya, beliau tidak mau seperti pemimpin-pemimpin yang lain. Sama-sama merasakan capek yang sama. Bahkan unta pun sampai bergantian dengan 3 orang. Ya. Tidak kemudian beliau mengistimewakan dirinya, tidak. Inilah yang tidak dimiliki sifat-sifat kepemimpinan dari selain Islam. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau selama menjadi khalifah tidak punya istana.
nggak pernah bangun istana, rumahnya biasa saja. Kalau mau ketemu di mana? Di Masjid Nabawi. Simple. Ya, tapi kekuasaannya bisa sampai kemana? Ke Mesir, ke Syam, ke Suriah. Ya, bisa mengalahkan, menaklukkan wilayah-wilayah di luar Jazirah Saudi Arabia. Padahal tidak punya istana. Ya. Rasulullah SAW ketika keluar dari Madinah untuk mengejar kafilah kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang berjumlah 40 orang, diangkatlah seorang sahabat yang mulia yang bernama Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia ini buta, ya. Tapi beliau punya leadership, punya kepemimpinan. Diangkat sementara sebagai penguasa di Madinah dan memimpin imam sholat 5 waktu. Rasulullah itu sering sekali mentraining, mengkader para sahabat ketika beliau berperang keluar kota Madinah. Mentraining, mengkader untuk menjadi negarawan, menjadi pimpinan. Ya. Ketika setelah sampai daerah Rohwa, gantian Rasulullah memulangkan sahabat yang mulia yang bernama Abu Lubabah bin Abdul Munzir, mengangkatnya sebagai penguasa sementara di Madinah, menggantikan posisi Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai keduanya. Inilah sebab-sebab yang masih panjang penjelasannya, yaitu kaum muslimin tidak menyangka reaksi dari orang-orang kafir Mekah yang kemudian menyuruh seluruh tentaranya tumpah ruah. Ya wajar sih ya, karena harta itu mereka pertahankan. 1000 ekor unta, siapa yang nggak mau kehilangan 1000 ekor unta? 50.000 uang dinar emas, siapa yang mau kehilangan? Sementara Abu Sufyan kafilahnya hanya 40 laki-laki. Mereka mengerahkan. Inilah sebab terjadinya perang Badar Kubro. Ya. Demikian apa yang bisa kita bacakan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.